Kami sungguh bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu, kasih setia dan kemurahan Tuhan yang telah mengumpulkan kami di bait-Mu yang kudus pada saat ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kuasailah hati dan pikiran kami agar kami mampu mendengarkan firman-Mu di dalam damai sejahtera-Mu, dan kami beroleh hikmat, sukacita, dan penuh berkat atas firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu, remaja nomor 10 yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sangat bersukacita karena masih dapat berkumpul kembali di ibadah pagi saat ini, dan Tuhan akan berbicara kepada kita satu persatu lewat firman-Nya yang menjadi khotbah di ibadah Minggu ke-8 setelah Trinitatis yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 33 ayat 12 hingga ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya dialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelimputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepada-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, mereka yang takut akan Tuhan. Siapakah mereka yang disebutkan di sini? Mereka yang penuh rasa hormat, orang-orang yang penuh rasa takjub, betapa luasnya Tuhan menciptakan segala sesuatu, tempat tinggal manusia, apa yang dibutuhkan oleh manusia. Takut akan Tuhan adalah mengasihi Tuhan dan hidup dalam perintah-Nya. Kalau kita bangsa berkata takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, ya. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kitab Amsal juga banyak menceritakan tentang hal itu. Beberapa di antaranya orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang-orang yang menjauhi dan membenci kejahatan, orang-orang yang membenci kesombongan, orang-orang yang membenci kecoklakan, tipu muslihat. Dalam kitab Mazmur ini, kitab Mazmur yang sungguh sudah terkenal bagi kita mengingat, ya, disebut dalam bahasa Ibrani Tehillim, Mizmor, yang artinya
dalam hubungannya dengan Tuhan, termasuk dalam pujian atau nyanyian, ucapan syukur, permohonan, ratapan, bahkan pengakuan dosa. Dan pada hari ini yang menjadi khotbah bagi kita di ibadah pagi ini tertulis diambil dari bagian pasal 33 yang bertujuan untuk mengajak seluruh umat Allah, mengajak kita semua yang hadir pada saat ini untuk tetap memuji memuliakan Tuhan, terutama karena apa? Karena kuasa, kasih setia, pemeliharaan Tuhan atas ciptaan, begitu juga atas umatnya, atas kita masing-masing. Untuk itu kita perlu pahami melalui khotbah ini dikatakan betapa pentingnya percaya kepada Tuhan dan bersandar pada kasih setianya. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dalam kehidupan ini, baik orang muda ataupun yang sudah lanjut usia, anak-anak, remaja, atau sebelum bahkan yang orang tua, keluarga muda, tentu kita bisa saja diperhadapkan pada suatu kondisi kehidupan yang tidak seperti harapan kita. Suhar tetapi lapangan, jauh dari apa yang kita bayangkan. Merasa diambang ketidakamanan, merasa diambang ketidakpastian, merasa cemas tentang hari depan. Sama seperti Abraham, kalau kita mengingat kembali ya, dari episode tadi kan ada disinggung tentang kisah Abraham, yang oleh karena imannya ia beroleh rahmat Tuhan, sehingga dia juga diberikan gelar sebagai sebutan bapak orang percaya. Abraham pernah merasa tidak pasti, ia pernah merasa cemas, ia merasa tidak aman dalam memikirkan hari depannya. Sejak usianya 75 tahun, dia berkali-kali menerima janji Tuhan. Berkali-kali ia mendengarkan suara Tuhan bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang sangat besar. Namun hingga hari itu, di Kejadian pasal 15 belum ada tanda-tanda perwujudannya. Tapi perlu kita ketahui di tengah perasaan kurang pasti dan kurang aman itu, justru Tuhan mengajak Abraham keluar dari tendanya. Ayo keluar sebentar. Tuhan mengajaknya keluar dari tendanya, memandang ke langit yang pada malam itu langit sangat cerah, tidak ada sepotong awan pun yang menutupi langit, sehingga mereka bisa melihat betapa banyaknya bintang berkelap-kelip di sana. Lalu Allah berkata, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu. Jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sebelum-sebelumnya Abraham ragu, merasa diambang ketidakamanan, tidak pasti. Bagaimana mungkin saya menjadi bangsa yang besar? Bagaimana mungkin saya punya keturunan yang banyak, sementara satu orang pun anak saya belum memiliki, katanya dalam hati. Namun setelah ia mendengar janji Tuhan itu, ia terpukau, terpesona, terpikat betapa bintang-bintang itu pun menjadi nyata. Abraham yang semula merasa tidak aman tentang hari depannya, ia pun pelan-pelan merasa aman. Ia merasa aman dengan janji Tuhan. Ia menyadarkan dirinya pada janji Tuhan, bukan pada logikanya. Ia mengandalkan hari depannya kepada Tuhan, bukan pada kekuatannya. Hatinya pun merasa aman, sama seperti yang kita nyanyikan tadi. Nyanyian dari tim jemaat nomor 388. Kita aman dalam pelukan Tuhan, aman dalam pelukan Tuhan. Bagaimanapun kondisi kehidupan kita, kalau kita di dalam pelukan Tuhan, tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan kita. Amin. Abraham dikenal sebagai tokoh dalam Alkitab yang disebut sebagai orang percaya.
Siapa Tuhan itu? Yang pertama, orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Kebahagiaan yang kita pahami mungkin selama ini bisa saja tergantung pada kondisi keuangan, ya, pencapaian atau kesuksesan kita. Namun Alkitab menjawab berkata, kebahagiaan sejati itu bukan terletak pada kemampuan, banyaknya harta atau relasi yang kita miliki. Namun kebahagiaan sejati adalah saat orang itu memang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Maka kebahagiaan bukan tergantung pada kondisi, mau menurut mana mau, juara sana menendang, menjadi orang yang salah atau tidak. Kebahagiaan sejati ternyata saat kita menggantungkan harapan pada Tuhan, bukan pada jabatan, hal-hal yang semua atau sementara. Berbahagia lebih jelasnya dalam bahasa Batak dikatakan mertua. Mertua itu artinya terpasu-pasu, diberkati, terpasu-pasu, mahal mengasah berdebat di dunia. Itu orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang berbahagia, yang terberkati. Oleh sebab itu janganlah sekali-sekali kita memilih hal tersebut menjadi andalan kebahagiaan dalam hidup kita. Yang kedua, mata Tuhan tetap terarah. Ayat 13 sampai 15. Artinya Tuhan memperhatikan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Apapun itu, tidak ada yang tersembunyi. Ia hadir dalam setiap kehidupan kita, setiap musim yang kita jalani. Ia selalu hadir dalam suka maupun dalam duka. Ia selalu terjaga. Ia selalu memelihara seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu masihkah kita meragukan diri dari Tuhan? Oleh sebab itu masihkah kita meragukan bagaimana saya membesarkan anak-anakku ini? Oleh sebab itu masihkah kita meragukan Tuhan bagaimana dengan masa depanku? Kita harus yakin bahwa mata Tuhan tetap terarah kepada mereka yang takut akan Dia dan berharap pada kasih setia Tuhan. Namun jangan lupa, Tuhan melihat segala hal yang kita lakukan. Bukan hanya saat kita menangis atau tertawa, tapi saat kita melakukan yang baik dan yang jahat pun terlihat jelas di matanya. Tidak ada yang tersembunyi. Kalaupun ada orang yang menganggap, jangan menghidap, jangan membuat bergarus maaf, mungkin kita bisa membohongi orang, mungkin kita bisa membohongi suami atau istri atau anak-anak atau orang tua kita, tapi jangan pernah merasa kalau kita bebas dari kacamata Tuhan. Kalau sekarang bahasanya Tuhan seperti CCTV, ya, di mana-mana bisa melihat kita. Hati kita juga dilihatnya, pikiran kita juga tahu. Ya, sebelum kita mengutarakan pikiran kita, mengutarakan perkataan-perkataan kita, Dia sudah tahu semuanya. Mata Tuhan tetap terarah kepada kita. Yang ketiga, janganlah berharap pada hal yang sia-sia. Ayat 16 sampai ayat 17 berkata, raja tidak akan selamat oleh karena kuasanya. Pahlawan juga tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia, meskipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelumputan. Ini menggambarkan betapa semu kekuatan yang ada di dunia. Kuasa di dunia tidak memiliki kekekalan, tidak dapat diandalkan, menjadi jaminan kehidupan kenyamanan kita. Baik kekuasaan, kekuatan ketangkasan yang digambarkan pada kuda dan raja tadi bukan hal yang kekal. Ini semua sia-sia. Jadi jangan bergantung kepadanya. Tapi pakailah, bila kita memiliki kekuatan ketangkasan dan kekuasaan, kita pakai hal itu untuk kebaikan, untuk menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir, anugerah Tuhan sungguh sempurna. Ayat 18 sampai 22. Ini sungguh nyata bagi setiap orang yang setia, berharap pada kasih setia Tuhan. Dikatakan tadi Dia mampu menyelamatkan dari maut, memelihara saat kelaparan, saat kita
kita dengan kisah Yusuf, bagaimana saudara-saudaranya mereka yang jahat kepadanya hingga ia dijual ke Mesir. Tapi Allah mengubahnya. Apa yang telah mereka rancangkan yang jahat terhadap Yusuf, ternyata Tuhan menjadikan itu, mengubah itu menjadi sukacita, sehingga seluruh keluarga dari Yusuf, anak bapaknya, selamat dari bencana kelaparan. Jadi tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Betapapun liciknya manusia, betapapun liciknya lihatnya orang memikir-mikirkan, mereka berkata dan jahat, rencana Tuhan jauh lebih baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang engkau sedang pergumulkan sekarang? Kesulitan apa? Kesukaran apa? Apa pekerjaanmu sedang tergoncang? Apakah rumah tanggamu sedang dilanda badai? Apakah kondisi kesehatan keluargamu sedang diambang ketidakpastian? Pendidikanmu sedang digantung karena skripsi belum kelar juga. Pekerjaanmu sedang dilanda hujan badai. Firman Tuhan hari ini mengajak kita semua, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah hidup dalam perintah-Nya. Mari tetap hormat kepadanya, meski gelombang hidup sedang keras-keras yang menantang bahtera kehidupan kita, karena itu tidak mampu memisahkan kasih setia Tuhan dari kita. Biarlah penutup ayat khotbah ini menjadi seruan dan doa kita bersama. Bolehkah kita sama-sama membacakannya mengingat ayat penutup dari khotbah ini, ayat 22. Tolong kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3, ya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Sedikit lagi yang mengingatnya, harapan adalah prasyarat yang membuat kita hidup. Seorang pelaut tanpa makan, pelaut yang kapalnya karam, akan bisa tahan hidup beberapa hari. Tanpa minum ia bisa bertahan beberapa jam. Namun tanpa harapan ia hanya akan bertahan beberapa menit saja. Begitu ia putus asa, ia mulai mengendurkan pelukannya pada papan pengapung, lalu ia akan melepas papan itu, lalu akan mati tenggelam. Janganlah sampai hilang harapan. Harapan pada janji Tuhan, pada firman Tuhan, bahwa mata Tuhan tertuju pada orang yang takut akan Dia, dan dengan mengingat janji Allah ini, firman Tuhan hari ini, maka kita akan merasa aman. Rasa aman bukan bersumber pada diri kita, melainkan pada janji Tuhan. Rasa aman bukan tertuju pada diri kita, melainkan kepada Tuhan. Aman dalam pelukan dan perlindungan Tuhan. Itulah yang disebutkan iman. Percaya, berkembang sikap dari rasa kurang tentram menjadi tentram, dari rasa yang kurang pasti menjadi pasti, dari rasa kurang aman menjadi aman, seperti Abraham yang disebutkan tadi. Percaya adalah pertumbuhan sikap dari rasa insecure menjadi secure, dari rasa safe menjadi safe. Oleh sebab itu, apapun juga yang menimpamu, Tuhan menjagamu. Karena apa? Karena kita adalah suku bangsa yang dipilih menjadi miliknya sendiri, menjadi milik Allah. Ayat 12 disebutkan suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Kita harus yakin itu. Fokus kepada anak kita. Kita harus yakin itu. Jangan ragu dengan katanya, aku ini anak Tuhan. Kamu anak siapa? Saya anak Tuhan. Saya anak Allah. Kita harus yakin itu. Karena kita adalah anak Allah, maka benar apa yang difirmankan oleh Tuhan hari ini, matanya akan tertuju pada orang-orang yang takut akan Dia dan berharap pada Dia. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Kita berdoa.